Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar adik-adik di pagi hari ini? Senang sekali hari ini Kak Dei bisa bertemu dengan adik-adik sekalipun secara online lewat devotion di pagi ini. Tapi senang sekali adik-adik semuanya, hari ini kita bisa bersuka cita. Kita bertemu di tahun yang baru, berkat yang baru, dan banyak hal yang baru yang luar biasa yang tentunya Tuhan siap berikan dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik mari mengawali devotion pagi ini, kita mau datang sama Tuhan Yesus dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus. Kita mau hampiri Tuhan terlebih dahulu dan kita mau berdoa, kita mau sharing firman Tuhan untuk mengawali setiap aktivitas kita di pelajaran di hari ini. Mari persiapkan hatimu, siapkan Alkitab, siapkan buku catatanmu, dan siapkan hatimu lebih penting dari segalanya. Kita mau datang sama Tuhan Yesus di pagi hari ini dengan segenap hati kita tentunya. Mari kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami boleh bertemu di devotion pagi. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang di hadapan-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebelum kami belajar, kami mau Tuhan biar hati kami, biar hidup kami diisi oleh kebenaran-Mu. Urapi Tuhan devotion pagi ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan di saat ini. Katakan rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia, Engkau setia dan sangat baik, ku hidup. Karena kasih-Mu.
menjadi seperti-Mu. Senangkan hati-Mu. Ini kerinduan kami. Haleluya, kami rindu padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, hati kami merindukan-Mu, jiwa kami haus akan Engkau, Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Haleluya. Adik-adik lipat tanganmu, tutup matamu, katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus, kami rindu padamu Tuhan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Ini hati kami Tuhan Yesus, sungguh kami rindu, sungguh kami haus untuk dekat dengan-Mu. Berkati devotion hari ini, urapi firman-Mu. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak SD Kristen Terang Bangsa yang menyiapkan hati untuk mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Kade mau share, ini adalah rema yang Tuhan Yesus berikan waktu Kade saat teduh. Gitu ya, jadi selama beberapa hari ini Kade rutin untuk membaca firman Tuhan. Dan waktu Kade syuting devotion hari ini adalah hari ke-7 Kade baca secara berurutan Alkitab dari awal. Dan ayatnya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-7. Kade mau baca, mau sharing, mau bagi ini buat adik-adik sekalian. Judulnya adalah air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, ayat pertama ya adik-adik, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Di ayat pertama ini adik-adik waktu Kade baca ini adalah sebuah kejadian yang dialami oleh Nabi Nuh karena kejahatan manusia itu sudah sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Lalu kemudian karena mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan melihat bahwa hati mereka itu cenderung dibuahi yang namanya kejahatan, lalu Tuhan mau menghapuskan manusia yang diciptakannya. Adik-adik bisa lihat di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-7 dari muka bumi, dan Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Ya, Nuh untuk membuat bahtera. Dikatakan di dalam Kejadian 6 di pasalnya yang 9, Nuh itu adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Jadi apa yang membuat Tuhan Yesus itu tertarik dengan seorang Nuh ini sehingga dia diberi kepercayaan, Tuhan memberitahukan rahasianya buat Nuh. Tuhan bilang, Nuh, untuk bangun bahtera itu adik-adik. Dan apa yang terjadi, kenapa sampai Nuh itu dipilih adik-adik? Dikatakan karena Tuhan melihat bahwa Nuh itu adalah orang yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Atau di dalam ayat Kejadian 7 ayatnya yang pertama dikatakan engkau kulihat benar.
Artinya Tuhan itu melihat Nuh ini adalah orang yang benar, yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik tentu senang bukan kalau misalnya kita jadi Nuh, dekat banget sama Tuhan. Kalian pasti punya teman dekat di sekolah. Kalau udah deket, apa saja pasti diceritakan, bener nggak? Bener ya? Kade juga punya teman dekat, Kade punya beberapa teman dekat. Apa saja pasti diceritakan sama teman Kade. Kalau dia lagi ngalami sesuatu, dia lagi seneng misalnya, dia pengen dia telepon Kade, Dede kamu tahu nggak? Saya lagi ngalami gini, diceritain. Atau dia lagi sedih, sahabat itu orang yang pasti akan dicari. Dia pengen cerita, saya tuh lagi ngalami begini dan begini. Dan adik-adik tahu nggak? Nuh itu adalah sahabatnya Tuhan. Dikatakan dia tidak bercelah, dia adalah orang yang benar, dia karib dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Sehingga apa yang mau Tuhan lakukan, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Tuhan bilang bahwa Tuhan, kalau adik-adik lihat di dalam Kejadian 6 ayatnya 13 dikatakan Tuhan itu memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan dan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera. Wah, Kade ini cari tahu apa sih rahasianya sehingga Nuh itu bisa hidup benar di hadapan Tuhan gitu ya. Kade lihat, nah adik-adik lihat ya, di dalam Kejadian 7 ayat 2 dikatakan dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betinanya supaya terpelihara keturunanmu di seluruh bumi. Ayat 4, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari 40 malam lamanya dan aku akan menghapuskan dari muka bumi yang segala yang ada yang kujadikan. Lalu ayat 5, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Wow, ternyata adik-adik ini adalah rahasianya. Adik-adik bayangkan apa yang diperintahkan Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah. Nuh diminta untuk membawa dari segala binatang yang diciptakan yang tidak haram itu harus diambil 7 pasang. Adik-adik coba bayangkan ya kalau adik-adik disuruh untuk ngambil binatang, nangkep hewan gitu ya. Kalau kalian bayangkan Nuh itu disuruh ngambil binatang itu 7 pasang, jantan betina masing-masing sepasang. Gitu ya. Terus kemudian ngambil burung-burung di udara, adik-adik burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina. Bayangkan 7 pasang ya. Terus kemudian dikatakan Nuh itu harus ngambil, masukin mereka ke dalam bahtera. Coba adik-adik bayangkan kita itu nangkap hewan 1 ayam aja susahnya minta ampun ya. Ayamnya pasti lari ke kiri ke kanan. Tapi apakah Nuh bilang sama Tuhan, Tuhan susah sekali Tuhan. Ada enggak? Di satu pun ayat di sini enggak tertulis. Tetapi dikatakan di sana, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Artinya apa adik-adik? Nuh itu punya hati yang taat sama Tuhan. Nuh gak gampang komplain. Nuh gak gampang instruksi Tuhan, kok tangkepnya 7 burung kayaknya susah. Enggak. Apa yang Nuh lakukan? Nuh bilang yes, Nuh jalankan apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik untuk hidup benar, ini rahasianya. Kalian harus punya hati yang taat. Katakan hati yang taat. Hati yang taat sama siapakah? Hati yang taat sama Tuhan, hati yang taat sama orang tua di rumah, hati yang taat sama guru, sama orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mereka itu mendidik, mengarahkan kalian. Mulai dari bangun pagi, punyalah hati yang taat. Kalau diminta bangun jam 6 misalnya karena sekolahnya jam 7,
berarti jam 6 harus bangun. Kalau diminta untuk berdoa, lakukanlah tanpa bertanya, kenapa saya harus berdoa, kenapa saya harus bangun pagi, kenapa saya harus belajar, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan bertanya, tapi punya hati yang taat. Percayalah kepada Tuhan. Sebab apa yang Tuhan lakukan itu untuk kebaikan kita. Apa yang orang tua lakukan dalam hidupmu adik-adik itu untuk kebaikanmu. Kade ini orang tua, Kade punya anak. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian pun dengan Tuhan. Tuhan pasti rindu sesuatu yang terbaik untuk adik-adik sekalian. Jadi pesan firman Tuhan di devotion pagi ini, jadilah orang yang benar. Kita belajar dari Nuh, jadilah orang yang benar adik-adik, dimulai dengan memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Kadi selesai dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari lipat tanganmu, tutup matamu. Kadi rindu berdoa untuk setiap anak di dalam SD Kristen Terang Bangsa ini. Supaya kalian menjadi anak-anak yang taat dalam melakukan firman Tuhan. Maupun dalam melakukan apa yang orang tua kalian arahkan. Ataupun guru atau orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin, mengarahkan hidupmu. Lipat tanganmu, taruh tanganmu di dada. Kita angkat ref dari lagu ini dan kita akan berdoa bersama. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Lebih lagi, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan, Engkau jamah setiap hati anak-anak ini Tuhan. Sebelum mereka mulai pelajaran pagi ini, hamba berdoa, Roh Kudus hadir di tempat dimanapun mereka berada. Urapi setiap keadaan hati mereka. Tuhan, ubahkan hati mereka biar mereka punya hati yang taat. Hati yang mau selalu dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Hati yang mau selalu sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Bapa mengurapi, Bapa memberkati firman-Mu Tuhan. Hamba selesai, hamba terbatas tapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Urapi firman-Mu biar firman ini menjadi rema bagi setiap anak-anak yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah devotion di hari ini. Kade rindu adik-adik, setiap adik-adik yang ada dalam SD Kristen Terang Bangsa terus bertumbuh untuk kenal Tuhan lebih lagi. Terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Nah, adik-adik bila kalian punya sesuatu yang pengen kalian cerita, yang pengen kalian sampaikan, kami kakak-kakak B430 bersedia untuk mendengarkan apa yang mau kalian ceritakan ya. Kade akan memberikan nomor telepon yang yang mungkin bisa kalian hubungi, nomor WA yang mungkin bisa kalian hubungi dan kalian bisa cerita seputar hati yang taat atau ada unek-unek yang mau kalian sampaikan. Kalian bisa sampaikan di nomor WA di bawah ini yang tertera yang nanti Kade akan berikan buat kalian semua. Oke, selamat belajar adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.